program profesinya tapi tidak pernah ke kampus ya. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian ya, pada kesempatan hari ini saya mungkin tidak akan banyak memberikan materi ya, saya hanya ingin memberikan motivasi kepada rekan-rekan sekalian tentang bagaimana Anda nanti menjadi seorang insinyur ya. Insinyur adalah sebuah profesi ya, di mana bahwa insinyur adalah berbeda dengan sains ya, atau ilmuwan. Engineer create the world that never was, ya. But scientists discover the world that exists. Apa perbedaannya? Jadi kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para ilmuwan, dia tujuan adalah bagaimana melakukan penelitian sesuatu untuk menemukan hal-hal baru ya, yang sudah ada, dia kembangkan, ditemukan menjadi hal baru. Tapi berbeda dengan insinyur. Insinyur adalah seorang yang bisa menciptakan sesuatu yang belum ada. Ya, artinya dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan inovasi dan lain sebagainya, maka terciptalah satu teknologi yang dapat mempermudah kita. Ya. Sampai contoh, apa yang saya pegang ini, ya, ini tidak saya pada saat saya kuliah ini belum ada ini. Ya. Beruntung sekali Anda ini sekarang posisinya seperti itu. Tapi saya juga beruntung bahwa saya hidup melewati banyak sekali lompatan-lompatan teknologi yang sangat mendasar. Ya. Mungkin adik-adik tidak pernah mengalami dulu ketika telepon itu harus diputar dulu, bukan dipencet nomornya, tapi diputar kemudian masuk ke operator, tolong sambungkan ke nomor sekian. Ya. Barulah kita terkonek dengan yang kita tuju. Ya. Atau kalau zaman dulu, zaman saya SMA kuliah itu yang paling ngetop itu adalah pager. Pernah dengar pager? Pernah. Pernah ya. Nah, itu sebenarnya kita hanya terima pesan yang isinya hanya perintah. Misalnya dari orang tua kita, tolong telepon, tolong apa gitu. Nah, itu. Jadi meminta kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Atau kalau zaman dulu saya masih pakai surat menyurat ya. Pacaran dulu kan pakai surat. Sekarang sudah tidak lagi ya. Nah, ada satu lagi yang media komunikasi yang sudah tidak ada lagi. Ya. Dulu ada namanya Telegram. Ya. Pernah mendengar Telegram? Bukan Telegram yang sekarang ya. Ya, kalau Telegram dulu itu melalui pos. Jadi ketika kita terima Telegram, itu pesannya hanya satu kalimat saja. Dan itu biasanya kalimat yang memang harus segera kita ketahui. Biasanya berita duka. Jadi kalau ada orang tukang pos datang bawa telegram, aduh siapa lagi ini kena musibah ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itulah arti dari seorang insinyur. Nah, sesuai dengan tema yang hari ini, ya ada dua kata kunci yang saya rasa sangat tepat untuk menggambarkan seorang insinyur. Yang pertama adalah kreatif, create ya, dan juga inovasi. Jadi artinya seorang insinyur dituntut untuk menjadi seorang yang kreatif. Apa sih itu kreatif? Ya. Kreatif tentunya adalah sesuatu hal yang membuat hal baru, ya, yang tujuannya adalah untuk mempermudah, mempercepat, meningkatkan dan lain sebagainya. Itu adalah kreatif. Dan tentunya next dalam mencapai hal itu tidak lepas dari bagaimana kita mengembangkan diri. Ya, jadi pendidikan tentunya adalah bukan hanya sekedar lulus ujian, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus terus melakukan pendidikan secara mandiri. Ya. Oke, next ya. Nah, ingin saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan keprofesian. Ya. Insinyur sebagai sebuah profesi, ya tentunya merupakan bidang pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk
mencarikan nafkahnya, bahwa setiap profesi ya tentunya adalah sebagai upaya bagi setiap orang untuk apa namanya menempuh jalan hidupnya masing-masing ya. Nah, profesi insinyur ini sangat spesial ya, dan karena itu ditetapkan berdasarkan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Keinsinyuran ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2014. Nah, di situ profesi insinyur itu sangat dikhususkan, berbeda dengan katakanlah Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kebetulan saya sebagai Ketua Umum Astekindo ini membidangi sipil ya, atau membawahi atau sebagai wadah dari tenaga-tenaga konstruksi yang bidang sipil. Nah, untuk dapat bekerja di bidang konstruksi, maka seseorang harus memiliki sertifikat kompetensi kerja, ya, atau yang disingkat dengan SKK, sesuai dengan tentunya bidang keilmuan kita masing-masing. Kalau ada bidang keilmuannya di gedung, maka ada ahli teknik bangunan gedung. Di jalan ada ahli teknik jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika Anda bekerja nanti, maka untuk membuktikan Anda kompeten atau Anda bisa melakukan pekerjaan, maka Anda harus melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Ya, jadi wajib. Nah, jika Anda tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja, ya, kemudian Anda melaksanakan kegiatan keteknikan, ya, ini Anda hanya dikenakan sanksi administratif saja. Artinya kalau Anda hanya akan dikeluarkan dari tempat kerja untuk memperoleh sertifikat kompetensi kerja, dan setelah itu bisa kembali. Nah, berbeda dengan insinyur. Kalau di insinyur, di Undang-Undang 11 ya, tentang keinsinyuran, seorang yang berpraktek insinyur itu wajib dilaksanakan oleh seorang insinyur. Ya. Nah, insinyur adalah ya seperti Anda ini nantinya. Setelah Anda lulus, maka Anda akan memperoleh sertifikat insinyur. Artinya Anda sudah berhak menyandang gelar insinyur, dan kemudian Anda bisa melakukan sertifikasi insinyur dan memperoleh surat tanda registrasi insinyur. Nah, setelah Anda memperoleh surat tanda registrasi insinyur atau STI tadi, Anda berhak untuk berpraktek di bidang keinsinyuran. Nah, berbeda kalau sanksi terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi tadi hanya sanksi administratif. Kalau bidang keinsinyuran ini sanksinya adalah pidana, jangan main-main. Ya, jadi bahwa nanti jika seseorang yang berpraktek insinyur dan bukan dilakukan oleh seorang insinyur, dapat dikenakan pidana. Pidana itu bisa pidana denda dan atau pidana kurungan. Ya, jadi kalau Anda bekerja di bidang praktek insinyuran, bukan insinyur, kemudian terjadi malpraktek, ya, atau terjadi kegagalan bangunan katakanlah, kemudian setelah diselidiki Anda ternyata bukan insinyur, maka bisa dikenakan sanksi tersebut. Ya, jadi itu adalah apa namanya, terkait dengan profesi insinyur. Dan tentunya seorang profesi insinyur didukung dengan insinyur profesional. Untuk membuktikan Anda sebagai seorang insinyur profesional, maka akan diwajibkan melakukan sertifikasi insinyur profesional. Tentunya dalam menjalankan praktek tadi, Anda harus dilandasi sikap profesionalisme insinyur. Jadi nanti seorang insinyur, Anda harus punya sertifikat kompetensi insinyur, kemudian perilaku kita akan dipantau oleh Komite Etik dari Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi itulah kurang lebih bagaimana penyelenggaraan keinsinyuran dan di bidang keteknikan. Mohon maaf karena saya hanya
menguasai di bidang jasa konstruksi. Tapi saya yakin juga di bidang-bidang lain, di bidang ketenaga listrikan, di bidang pangan, di bidang kimia mungkin pasti ada regulasi-regulasi sektoral yang mengatur. Tapi payungnya ini adalah undang-undang keinsinyuran. Ya. Nah, next mungkin saya ingin memberi gambaran terkait dengan bagaimana sih ke depan tantangan apa sih yang akan Anda hadapi dalam bidang ketenagakerjaan. Beberapa literatur ya menyatakan bahwa saat ini kita menghadapi satu era baru, ya lompatan teknologi yang baru, adalah menyatakan industri 4.0 katakanlah ya. Nah, industri 4.0 ini tentunya akan merubah banyak bidang-bidang pekerjaan. Di antaranya akan banyak hilang pekerjaan yang sifatnya tradisional, ya, yang dilakukan secara repetisi dan lain sebagainya itu akan banyak diganti dengan teknologi. Ya, kemudian juga flexible working space and time. Dengan kemajuan teknologi informasi ini, kita saat ini bisa bekerja di mana saja tanpa harus ada satu ruang tertentu. Ya, kita bisa melakukan koordinasi dengan berbagai banyak orang, kita bisa melakukan bekerja bersama-sama walaupun di tempat yang berbeda karena kita menggunakan satu platform yang sama dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga literasi digital ini sangat penting sekali. Ya. Nah, selain itu, ya nanti akan saya sedikit singgung juga terkait dengan soft skill, ya, bahwa kesuksesan seseorang itu sangat dipengaruhi dari attitude atau perilaku seseorang. Ya. Kemudian juga selain dari hilangnya pekerjaan, tentunya akan tumbuh pekerjaan-pekerjaan baru. Ya. Nanti akan kita lihat. Kemudian keseimbangan hidup dan tentunya kompetensi teknis dan produktivitas. Jadi saat ini kita tidak hanya akan dilihat dari Anda lulusan dari mana, tapi lebih kepada apa kompetensi yang Anda miliki. Nah, untuk membuktikan bahwa kita kompeten atau kita mampu melaksanakan satu pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaan tersebut, maka kita dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja. Jadi sertifikat kompetensi kerja itu adalah bukti bahwa seseorang kompeten pada bidang tersebut. Apa bedanya sertifikat katakanlah ijazah, sertifikat pelatihan, dan sertifikat kompetensi? Ya. Ketiganya merujuk kepada kompetensi juga. Karena setiap perguruan tinggi pasti akan menyatakan lulusan perguruan tingginya adalah seorang yang kompeten. Demikian juga pelatihan. Pelatihan berbasis kompetensi tentu akan menyatakan lulusan dari hasil pelatihan tadi adalah orang yang kompeten. Ya. Jadi itu adalah pengakuan dari institusi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk membuktikannya, maka perlu dilakukan sertifikat kompetensi kerja. Dan sertifikat kompetensi kerjanya ada masa berlakunya. Ya. Berbeda dengan ijazah. Ijazah artinya ketika saya lulus S1, maka ijazah saya berlaku selama saya masih hidup. Ya, S2 juga demikian. Tapi kalau sertifikat kompetensi kerja itu hanya berlaku pada jangka waktu tertentu. Kenapa hal itu perlu dilakukan? Karena kompetensi itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita yang bisa berkembang atau bahkan menyusut. Nah, sehingga perlu dilakukan pengujian pada periode tertentu untuk membuktikan apakah kita memelihara kompetensi. Ya. Saya ambil contoh misalnya, saya dulu bekerja sebagai dosen juga di Universitas Internasional Batam. Ya. Dan kemudian karena antara Batam dan Singapura itu dekat, sehingga
saya 1 bulan tuh bisa 2-3 kali bolak-balik ke Singapura untuk bertemu dengan seorang dan lain sebagainya. Nah, karena saya sering ke Singapura, maka eh, kemampuan bahasa Inggris saya ini terasa terus. Ya, karena hampir setiap saat kita berkomunikasi dengan dengan apa namanya orang-orang asing. Kemudian saya tahun 2015 karena satu hal saya berhenti sebagai dosen dan mencoba berkarir di bidang lain. Dan setelah itu kebetulan karena perusahaan lokal dan saya tidak pernah menggunakan bahasa Inggris lagi. Sekarang kalau dulu tes apa ya? Dulu saya pakai TOEIC atau TOEFL, Pak. Nilai saya tinggi. Tapi kemarin saya coba tes, nilai saya rendah. Karena apa? Karena memang sekian lama kompetensi kita tidak diasah. Nah, sehingga setiap pemegang sertifikat kompetensi kerja tadi juga harus melakukan pemeliharaan kompetensi. Nah, untuk dapat memelihara kompetensi tadi itu adalah tugas kami sebagai asosiasi, ya, untuk melakukan pemeliharaan. Bisa dengan melakukan kegiatan seminar, workshop dan lain sebagainya. Ya, jadi rekan-rekan kalau apa namanya ingin bergabung dengan kami, boleh silakan join saja di PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, singkatannya PKB P3SM. Itu setiap seminggu kita ada 3 kali seminar dan lain sebagainya. Itu gratis online. Ya silakan, mungkin nanti di googling saja PKB P3SM. Ya, silakan itu gabung free. Seminggu 3 kali kita ngadain seminar, ya nah, itu diharapkan bisa menjadikan sarana untuk menambah wawasan adik-adik sekalian. Nah kemudian next, ini tantangan masa kerja. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Budaya tadi ya, bahwa ke depan tantangan kita ini bukan hanya single disiplin, tapi multidisiplin. Ya, kemampuan seseorang yang dibutuhkan masa depan itu adalah yang paling utama bukan kemampuan kognitif, bukan kemampuan keilmuannya saja, tapi bagaimana seseorang dapat mengintegrasikan ilmunya tadi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang bersifat kompleks. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian next, demikian juga dengan persaingan pasar kerja tentunya akan semakin masif ya dengan banyaknya Hah? Jangan kau mau bilang nggak saya tahu terus. seseorang sangat dibutuhkan. Ya, jadi satu kata kunci sebenarnya yang perlu Anda apa namanya tanamkan pada diri Anda. Yang pertama adalah kemampuan beradaptasi. Ya, jadi kemampuan beradaptasi adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita dengan kondisi yang ada. Ya. Kita tidak boleh memaksakan apa yang kita punya adalah itu yang paling bagus. Tapi bagaimana ketika kita beradaptasi? Karena apa yang diajarkan di bangku kuliah, ya mungkin akan berbeda dengan apa yang akan kita hadapi di dunia nyata. Karena perkembangan teknologi dan yang berbeda dan sebagainya. Sehingga kemampuan beradaptasi ini sangat dibutuhkan. Dan terakhir tentunya adalah bagaimana Anda harus juga memiliki employability skills. Employability skill adalah keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang dapat meningkatkan kemampuan pekerja untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita berkarir, ini tentunya kita harus mampu mempertahankan pekerjaan dan bahkan bagaimana kita mengembangkan. Nah untuk itu maka kita harus memiliki employability skill tadi. Ya next. Jadi selain daripada kompetensi utama, ya itu harus bisa memiliki kompetensi dalam hal komunikasi. Ya, komunikasi secara verbal, komunikasi tulisan dan lain sebagainya. Dan juga Anda harus bisa bagaimana menginterpretasikan setiap informasi yang Anda peroleh. Dan setiap informasi kita harus memiliki kemampuan yang pertama untuk bagaimana melihat informasi ini perlu kita saring,
Kemudian bagaimana, apakah perlu kita melakukan sharing kepada pihak-pihak yang lain, ya, karena sekali lagi informasi ini juga bisa menjadi bumerang bagi kita kalau kita tidak melakukan secara bijaksana. Ya. Tentunya bekerja dalam tim ini sangat dibutuhkan karena sekarang tantangan ke depan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Abdullah tadi adalah multidisiplin, sehingga kita harus mampu menyesuaikan diri, bekerja dalam tim, dan menghasilkan satu hasil yang lebih bagus lagi. Demikian juga kemampuan berpikir, kepemimpinan, manajemen diri, dan lain sebagainya. Ya, jadi kurang lebih itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangan saya bisa hadir di sini. Satu kebanggaan bagi dari saya. Terakhir, ya, untuk menutup saya hanya akan menyampaikan quote. Ya, membuat hal simple menjadi kompleks itu bisa dilakukan oleh semua orang. Sesuatu yang simple ya menjadi kompleks. Ya, misalnya ada benang yang lurus kita buat kusut kan gampang kan. Tapi membuat sesuatu yang kompleks menjadi simple itulah kreatif. Ya, demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada penyerahan plakat kepada Bapak Indi, dipersilakan. Kita boleh beri tepuk tangannya kembali. Bapak. Terima kasih kepada Bapak Iman Purwoto atas pemaparan materi serta sambutannya. Oke, mungkin kita langsung aja ke next agenda kita nih. Mungkin tadi Bapak Iman sudah memulai untuk memaparkan materi-materi tentang bidang keteknikan nih. Betul. Nah, tapi kita hari ini tuh kan katanya seminar nih. Yang dimana kalau kalian tahu di seminar ini kita akan mendapat wawasan strategis untuk mengintegrasikan keselamatan, kecerdasan teknologi, dan juga keberlanjutan dalam proyek teknik di masa depan. Bener banget. Jadi untuk dapat insight-insight lainnya dari para speaker, mungkin kita langsung aja kali ya kepada the other speaker kita nih. Oke. Mungkin bisa dilihat di depan sini untuk sesi pertama akan diisi oleh 5 speaker yang keren-keren banget nih. Mungkin kita boleh. Oke. Pada sesi pertama kita akan memulai dari Kak Gerdi Hikmawan Saputra yang akan membawakan topik aspek keselamatan jalan. Baik. Mungkin dipersilakan kepada Pak untuk mulai. Dan mungkin boleh tepuk tangannya kembali. Kak Gerdi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya memberikan sharing ilmu tentang aspek keselamatan jalan. Saya Gerdi Hikmawan Saputra, fokus bidang saya dari teknik sipil. Yang saya akan bawakan ini adalah topik tentang aspek keselamatan jalan yang terbagi menjadi 3 bagian di sini. Yang pertama itu adalah isu global. Isu global di sini dari aspek keselamatan jalan dan isu nasional. Nah, berdasarkan catatan WHO pada tahun 2004 itu urutan
tentang isu keselamatan jalan itu berada pada peringkat ke-9, lalu meningkat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 ini meningkat menjadi urutan ke-8 akibat kecelakaan jalan gitu. Lalu nextnya ini di tahun 2030 menjadi prioritas ke-5 yang diprioritaskan oleh WHO gitu. Lebih dari 1.300.000 meninggal dunia pada tahun 2017. Lalu urutan ke-8 penyebab utama kematian manusia di dunia, dan urutan ke-1 ini penyebab utama kematian anak-anak dan remaja, serta sisanya lebih dari 50% korban meninggal dunia adalah kelompok dari vulnerable road user. Untuk isu nasionalnya, berdasarkan catatan BPS Badan Statistika Nasional pada tahun 2018 ini, tinggi jumlah kecelakaan lalu lintas dan korban meninggal dunia di jalan raya akibat kecelakaan akibat dari ini adalah keterlibatan sepeda motor lebih banyaknya gitu. Lebih dari 74% itu melibatkan kecelakaan bermotor. Dan korban meninggal dunia juga lebih banyak, dan kecelakaan lebih banyak di 100.300 gitu ya, dari kecelakaan di 2017, dan korban meninggal dunia juga ada 30.000 berdasarkan data BPS. Lalu apa sih strateginya gitu? Yang kedua ini strategi juga aspek keselamatan jalan ini. Nah, ini adalah strateginya itu. Strateginya itu dari Perpres nomor 1 tahun 2022 tentang LLAJ gitu ya. Ini tuh ada 5 pilar yang harus kerjasama untuk menerapkan aspek keselamatan jalan ini. 5 pilar tersebut adalah yang pertama itu Bappenas itu mewujudkan integrasinya untuk penyelenggaraan atau melaksanakan evaluasi penanggulangan gitu. Terus yang kedua ini dari Kementerian PU, pilar kedua ini yang menjadi ruang lingkup pembahasan saya itu jalan yang berkeselamatan gitu. Sisanya dari pilar ketiga ada Dinas Perhubungan, yang keempat itu Kepolisian Republik Negara Indonesia, yang kelima adalah dari Kementerian Kesehatan. Nah, seperti yang diketahui ya, bahwa Indonesia di sini sudah menerapkan pilar kedua gitu. Berdasarkan data WHO, Indonesia telah menerapkan audit keselamatan jalan dan pemeringkatan jalan rating berbintang. Nah, apa aja sih dari pilar kedua ini? Harapannya itu dari pilar kedua ini sasaran pilarnya adalah pada tahun 2000. Bentar dulu. Seluruh jalan baru memenuhi standar teknis keselamatan, yang dimana indikator pencapaiannya adalah sertifikasi pemenuhan pemeringkatan jalan. Ya, bisa dilihat pada slide ini. Nah, ini adalah elemen kuncinya. Elemen kuncinya terdapat dari 5 elemen gitu ya. Itu bisa ditinjau dari jalan yang baru atau existing jalan. Nah, untuk pelaksanaan auditnya itu berdasarkan pengalaman profesional saya yang pada pekerjaan jalan itu saya melalui tahap land acquisition dan construction ya, di mana dari segala bentuk proses ini
ada bagiannya sendiri, dan bagian ini menjadi sebuah pola yang dimana pola ini terbagi menjadi dua gitu. Yang pertama itu siklusnya pembangunan jalan. Yang kedua adalah pola tahapan audit keselamatan jalan. Dari bagian ketiga ini adalah exercise dari penerapan profesionalisme pada aspek keselamatan jalan. Ya, bisa dilihat ini ada sebagai contoh pada jalan yang bagus itu biasanya kan sering dilewatkan atau dengan kecepatan yang tinggi gitu ya, melaju dengan kecepatan tinggi. Namun bahu jalan memberikan perlindungan yang baik. Salah satu contohnya itu di sebelah sisi kiri gambar itu bahu ini terlihat seperti rendah ya dari marka tepi yang membuat kendaraan bisa kurang seimbang gitu. Nah, penerapannya di sini adalah membuat keselamatan itu aspeknya dari desain juga bisa ditentukan di sebelah kanan. Contohnya, penerapan yang baik. Oke, lanjut. Ini adalah marka jalan. Marka jalan dari bentuk salah satu bentuk aspek keselamatan jalan juga penerapannya itu dari gambar yang sebelah kiri itu marka belum terpasang gitu. Yang sebelah kanan itu sudah ada markanya. Nah, bagaimana sih setelahnya gitu kalau memang marka itu sudah terpasang tapi tidak ada perawatan gitu. Perawatan dalam pemeliharaan marka jalan ini. Nah, kasus yang ya sering terjadi di Indonesia ini setelah dibuat tapi tidak dirawat. Nah, salah satunya ini contoh aspek perawatan dalam reflective road marking ya. Di sebelah kiri ini terlihat nilai reflektif dari suatu marka itu sudah pudar. Namun caranya kita untuk menanggulangi ini adalah dengan memarka ulang gitu agar nilai reflektifnya itu bisa sesuai dengan standar. Nah, adapun jalan yang tidak ada rambu-rambu ya di sebelah kiri itu. Karena ini pun berpengaruh terhadap pengendara yang akan melewati jalan tersebut. Bagaimana sih setelahnya dan apa yang harus dipersiapkan. Namun yang harus sebaiknya digunakan untuk merancang jalan dan aspek keselamatannya itu harus menggunakan rambu di setiap peringatan gitu, di setiap kondisi jalan. Nah, ini sering ditemukan juga di beberapa daerah atau bahkan di kota-kota besar terjadi lubang ya atau pothole. Ini sering banyak ditemukan dan tidak cepat ditanggulangi gitu. Namun alangkah baiknya ini adalah suatu tindakan yang diprioritaskan untuk dilakukan gitu dengan menggunakan patching gitu di setiap jalan. Karena ini sangat berpengaruh terhadap angka kecelakaan lalu lintas. Ya, terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dong tepuk tangannya untuk Pak Gendi. Kita sudah mendengarkan materi terkait dengan aspek keselamatan jalan dari Pak Gendi Hikmawan Saputra. Betul. Mungkin himbauan juga untuk para teman-teman. Semoga hari ini nggak ngantuk juga, kita ngapain ya kira-kira. Oke, semoga teman-teman nggak ngantuk, tapi kita langsung lanjut aja mungkin ke next speaker, yaitu ada Kak Trias Fauren yang akan membahas tentang Agile Leadership pada project. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Kak Trias Fauren.
Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati Bapak Pembicara, Pak Iman dan Pak Hairul dan Pak Indi, kemudian rekan-rekan narasumber, dan juga para hadirin peserta seminar baik offline maupun yang online. Baik, perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Tria Soren dari Teknologi Informasi, yang pada kesempatan kali ini akan berbagi sedikit terkait Agile Leadership pada proyek. Nah, di sini saya menampilkan terkait hasil survei terkait penyebaran bagaimana proyek Agile itu digunakan di dunia. Di sini kita mungkin dapat melihat cukup sedikit di bagian untuk Asia, namun untuk di bagian Amerika dan juga Eropa sudah cukup banyak. Walaupun didominasi juga organisasi yang menerapkan ini mungkin ada di bagian teknologi informasi atau bagian software development. Kemudian untuk ditanyakan kepada yang melakukan Agile development ini, bagaimana sih kesuksesan mereka menggunakan Agile ini, metode Agile ini pada proyek. Nah, 98% menyatakan memang metode Agile ini sangat membawa kesuksesan seperti itu. Dilihat dari tingginya customer satisfaction, kemudian on-time delivery-nya juga on time, lalu meningkatkan nilai lebih tinggi dan juga hasil yang lebih baik. Seperti itu. Kalau boleh saya sedikit cerita, memang dari pengalaman saya ketika melakukan proyek yang dulu tradisional, itu yang kita mulai dari awal melakukan requirement dulu, sampai detail harus dokumentasi terselesaikan, kemudian baru dilanjut oleh proses development, lalu terakhir baru kita deliverykan kepada customer. Nah, di awal kita sudah lama untuk melakukan proses requirement, tapi namun terakhir nanti ternyata ada yang ini tidak sesuai. Padahal kita sudah memakan waktu yang cukup banyak untuk melakukan development tersebut. Nah, untuk yang beberapa terakhir kita menggunakan yang metode Agile, di mana prosesnya setiap ada pengembangan kita kolaborasikan dengan customer, dengan pihak eksternal, seperti ini hasilnya, dan kemudian mendapatkan feedback kembali untuk terkait proyek. Nah, walaupun seandainya ada yang tidak sesuai, dengan adanya inputan dari luar itu dalam waktu yang cepat, sampai dengan hasil akhir, di sini kita dapat menanggulangi terkait adanya masalah deliverable yang nanti terlambat. Kemudian, jika dilihat lagi dari perjalanan organisasi melakukan Agile ini, mulai dari yang hanya melakukan dari awal, inisiasi hingga sampai nanti sudah menjadi budaya di organisasi itu sendiri, kita dapat mengkategorikan ini menjadi 5 level. Pertama yaitu bagian inisiasi, atau bahkan belum menerapkan, tapi hanya tahu dan belum ada pemahaman sama sekali. Kemudian dilanjutkan sudah sedikit paham, sudah mulai, sampai dengan sudah menerapkan, lalu sudah menerapkan dan bisa memberikan pengukuran yang lebih baik, hingga sampai dengan proses sudah menjadi budaya di organisasi kita. Nah, dari survei juga, di sini terdapat 97% itu sudah menggunakan Agile. Jadi memang cukup banyak gitu ya, sudah semerbak lah untuk menggunakan proses Agile ini. Tapi jika dari 97% ini kemudian kita cek lagi, seberapa sih maturity atau seberapa banyak, sebaik apa mereka menggunakan Agile itu sendiri di perusahaan. Nah, ini ternyata cuma 16% yang sudah cukup baik gitu ya, sedangkan 83%-nya ini masih menuju baik. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa yang 84 ini belum bisa mencapai ke 16% ini, yang mencapai ke 45% ini, yaitu disebabkan oleh dari hasil survei menyatakan bahwa kurangnya partisipasi dari leader. Kemudian dari adanya budaya yang resisten terhadap perubahan itu sendiri. Lalu kurangnya terkait
support dari manajemen yang kurang. Nah, dari yang ketiga ini mungkin kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata ada lack of leadership itu sendiri. Nah, jadi dalam membentuk agile maturity ini, seorang leader itu sangatlah berperan penting dalam proses pembaikan dari agile itu sendiri. Bagaimana cara tim beroperasi dari level 1 sampai 5 itu dipengaruhi oleh seorang agile leader-nya. Misalnya agile leader memberikan instruksi, ya timnya juga mengikuti aturan itu bahkan sampai nanti proses level yang kelima sampai dengan tim itu sendiri bisa membuat sebuah keputusan. Jadi berikutnya untuk dapat membentuk agar seorang leader itu dapat memberikan manfaat, menjadikan timsnya itu menjadi lebih mature. Nah, dia harus berubah dirinya, yaitu pertama dari lebih mature, memberikan yang awalnya hanya dipegang sendiri, memberikan otoritas kepada tim-timsnya. Setelah memberikan otoritas, ditambah lagi memberikan tanggung jawab kepada timsnya. Sudah cukup berdekat, tambah lagi untuk menjadikan otoritas sampai berikutnya. Jadi sedikit demi sedikit menambah keleluasan otoritas maupun tanggung jawab kepada tim. Kemudian juga melakukan beralih pada pemikiran yang hanya satu menjadi lebih kreatif seperti itu. Lalu juga untuk menjadikan kolaborasi menjadi teams. Jadi apapun bukan hanya untuk persona-persona individu, tapi teams yang akan bergerak. Jadi memberdayakan tim supaya agar bisa berkolaborasi tidak hanya di internal tim itu sendiri, tetapi juga eksternal tim, eksternal luar, gitu. Supaya untuk apa? Meningkatkan adaptasi terhadap proses agile itu sendiri, menciptakan nilai tinggi dan juga dapat meningkatkan nilai yang berkelanjutan, baik itu bagi perusahaan, organisasi maupun customer atau pelanggan dalam proyek itu sendiri. Mungkin demikian untuk presentasi saya saat ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Trias atas pemaparan materi terkait dengan agile leadership pada proyek. Oke, mungkin kita langsung aja lanjut ke speaker ketiga kita. Ada siapa tuh, Le? Jadi, kita akan kedatangan dari Kak Stefanus yang bintang yang akan membawakan topik tim leader meningkatkan efisiensi infrastruktur. Maka dari itu, dipersilakan kepada Kak Stefanus untuk menaiki atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman, selamat siang yang sedang online juga, yang sudah hadir di sini, yang terhormat rekan-rekan PII Batch 12 dan rekan-rekan yang setelah hadir ada di sini. Terkait pembahasan saya sebenarnya sudah dibahas juga tadi sekilas ya oleh pembicara-pembicara yang sebelumnya. Mungkin saya lebih ke peran strategi si tim leader ini. Nah, salah satunya mungkin bisa kita next ya. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Stefanus Bintang Christian. Kebetulan background saya adalah teknik arsitektur. Nah, saat ini sedang menjalankan profesi ini. Nah, lalu ini tentang apa sih tim leader gitu? Apakah dia bisa disebut pemimpin atau memang dia hanya sekedar individu yang biasa, staff biasa aja gitu. Ternyata tim leader ini memiliki fungsi atau memang individu yang memang memimpin tim atau demi menggapai sebuah tujuan yang demi berlangsungnya sebuah proses perencanaan. Next, lalu nah ini ada beberapa permasalahan yang memang sering terjadi dalam proses
kita sebagai ketika nanti kita menjadi tim leader, baik di dunia kerja maupun di organisasi-organisasi yang sudah ada di kampus sebelumnya. Mungkin salah satunya masalah-masalahnya itu ada salah satunya ada tujuan yang membingungkan. Jadi banyak sekali yang memang tim leader itu dia hanya pintar atau memang secara teori dia pintar, tapi ternyata cara memimpinnya itu dia bingung, cara mengarahkan si timnya ini kemana ya, bagaimana ya caranya ya gitu. Jadi banyak sekali yang bermasalah dalam arti ya seperti yang ada di PPD ini, peran-perannya belum ditentukan, entah mungkin pemimpinan yang buruk. Jadi kayak gejalanya itu salah satunya ada yang ini pemimpin ini ngomongnya terlalu kasar atau dia kurang kompeten dari apa yang sudah seharusnya diperankan oleh tim leader. Lalu ada beberapa solusi yang memang solusi tim leader ini, yang pertama ada tujuannya, dia harus tahu tujuannya itu apa sih, tujuan proyek atau dia memimpin itu apa sih. Lalu ada beberapa peran-peran tim yang akan memang dilaksanakan. Lalu mungkin pemimpin ini harus apa ya, harus tegas dengan visinya sendiri ya. Mungkin apabila memang tim leader ini yang visinya kurang kuat, mungkin baiknya yang mengundurkan diri aja gitu. Ya, next mungkin ini peran kunci seorang tim leader. Mungkin ini saya rangkum, saya kutip dari beberapa aspek profesionalisme yang memang sudah dijelaskan sebelumnya di mata kuliah kami. Salah satunya adalah peran tim leader ini mempunyai beberapa kunci. Yang pertama ada di koordinasi tim, ada di pengambilan keputusan, motivasi tim, dan memonitoring dan evaluasi. Biasanya untuk koordinasi tim, itu ketika koordinasi tim memang tim leader ini harus bisa mengintegrasikan yang tadi sudah dijelaskan untuk berbagai disiplin ilmu yang ada di dalam timnya. Karena memang untuk koordinasi ini cukup rumit atau cukup kompleks dalam hal untuk menguasai suatu hal dari beberapa bagai bidang disiplin. Lalu ada lagi pengambilan keputusan. Jadi banyak sekali tim leader yang memang bingung untuk mengambil keputusan karena tidak berani mengambil resiko yang akan dihadapinya nanti. Lalu ada lagi untuk memotivasi tim. Banyak yang mungkin contohnya banyak tim leader yang selalu rendahkan atau memojokkan sebuah timnya, yang bikin timnya ini atau individu dari tim ini males lah gitu untuk kontribusi dalam tim lagi. Jadinya baiknya mungkin kita memotivasi tim untuk tetap semangat atau memberi sesuatu yang memang sekiranya dia butuhkan. Lalu ada lagi memonitoring dan evaluasi. Mungkin tim leader ini yang memang baiknya dia punya peran-peran yang khususnya adalah memonitoring si tim tersebut. Ya, next ada mungkin ini bisa disebut hierarki atau ini yang saya kutip dari sebuah penulis, Adam. Pak Adam pada saat itu tahun 2010 itu menjelaskan tentang hierarki yang tim ini, proses tim ini membentuk. Jadi yang pertama itu ada identitas diri atau self identity. Itu gimana si individu ini dia membentuk diri sendiri dulu nih. Jadi sebelum dia bergabung dengan individu yang lain, dia hanya ingin dia harus memantaskan dirinya dulu di dalam tim supaya dia punya kepercayaan diri yang timbul di dalam tim itu. Lalu ada tahap kedua itu adalah suasana hati kelompok atau group mood atau ada yang kedua itu identitas sosial atau tahap pembentukan tim. Jadi ketika tahap pertama itu sudah selesai, mungkin baru si individu tim ini mulai membentuk dengan individu-individu yang lainnya. Itu mulai bergabung, dia mulai ada diskusi kecil, mulai ada permasalahan-permasalahan. Lalu ada lagi emosi kelompok. Tahap ketiga itu grup emosi, di mana emosi atau
mulai tuh timbul permasalahan entah debat dari tahap yang pertama kedua itu mereka sudah saling mempunyai prinsip masing-masing, lalu di tahap ketiga ini mereka mulai debat tuh. Ada beberapa permasalahan yang memang mereka punya tujuan yang sama tapi mereka punya cara yang berbeda. Jadi seperti itu. Lalu tahap keempat ada lagi namanya tahap penerimaan dan sampai ke tahap pelaksanaan. Itu dalam arti dari permasalahan tersebut mereka sudah bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan atau keputusan yang memang dihasilkan dari hasil diskusi tersebut yang lalu mulai dilaksanakan atau hasil dari keputusan tersebut dilakukan. Gitu. Lalu ada tahap kecerdasan emosional atau grup intelijen di mana tim ini sudah jadi atau sudah solid, di mana dia sudah bisa memulai sebuah keputusan dari hasil diskusi. Jadi permasalahannya sudah selesai, jadi sudah klop gitu. Ya, lalu ada strategi. Nah, mungkin dalam sebuah perencanaan ya atau mungkin peran tim itu dalam infrastruktur itu salah satunya adalah apa sih plannya gitu supaya tim ini enggak tahu nih arahnya kemana gitu, setiap individu nih tahu nih arahnya kemana nih. Yang pertama mungkin tim ini membuat pemetaan dalam arti perannya apa aja, tugasnya apa aja, dibedah semua dari schedule segala macam sampai ke tahap pelaksanaan seperti itu. Lalu ada lagi penguasaan teknologi. Jadi untuk mempercepat banyak sekali terjadi keterlambatan yang karena memang semuanya ini pengaruh dari pemimpin yang kurang peka terhadap teknologi. Gitu. Mungkin untuk kita nih yang memang lahir di zaman sekarang harusnya lebih paham ya akan teknologi yang memang sangat membantu dalam pekerjaan kita saat ini, baik di dunia kerja ataupun di dunia kampus. Lalu, nah, yang ketiga ada pemberian tugas yang jelas. Jadi ya seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa pemberian tugas itu harus jelas. Ketika nggak jelas, dia bisa tumpang tindih dan terjadi seperti yang tadi tahap ketiga yang tadi perdebatan di dalam tim itu akan bentrok ketika pemberian tugasnya itu nggak jelas. Lalu ya lagi ada protokol komunikasi yang jelas ya balik lagi. Ya harus jelas, entah rapat diskusi, entah semua terjadwal deh intinya gitu. Lalu ya ini mungkin studi kasus singkat aja ya yang memang terjadi dalam sebuah infrastruktur perencanaan. Dalam arti yang pertama ada ketentuan progres yang tadi sempat saya jelaskan, sempat saya singgung. Ada lagi over budget atau miskomunikasi. Ini adalah poin-poin di mana sering sekali terjadi keterlambatan. Mungkin berikut solusinya juga dan hasil dari sebuah peran tidak. Oke, next. Ya, ini mungkin poin pertama ya bahwa tim leader itu adalah sebuah pimpinan yang bekerja sebetulnya. Tes. Ya, tim leader memang harus adalah penggerak utama, pemimpin dari sebuah tim yang memang harus memiliki strategi yang efisien dan tujuan yang jelas. Oke. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi dong tepuk tangannya untuk Kak Stefanus Haidillah. Terima kasih Kak atas pemaparannya. Nah, langsung lanjut aja ke next speaker kita, speaker keempat pada hari ini. Dipersilakan kepada Kak I Gusti Ngurah Bagus Wirajaya yang akan membawakan topik aspek keselamatan kerja di ketinggian. Maka dari itu dipersilakan kepada Kak I Gusti Ngurah Bagus Wirajaya dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Mungkin boleh tepuk tangannya teman-teman. Selamat pagi semuanya, teman-teman yang hadir di sini dan juga yang peserta yang berada di online. Kenalkan, nama saya Gusti Ngurah Bagus Wirajaya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang aspek tentang keselamatan yang kita bekerja di ketinggian. Lanjut mulai saja. Oke,
Mari kita mulai. Pertama, yang melatar belakangi ini kenapa saya ingin membahas ini dan saya anggap ini menjadi hal yang penting. Karena seperti yang kita tahu di Indonesia sedang gencar-gencarnya pekerjaan infrastruktur yang ada di Indonesia ya. Terlebih lagi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, banyak sekali proyek-proyek ASN ya Pak? Strategis nasional, PSN. Proyek strategis strategis nasional yang terjadi, dan itu juga proyek-proyek yang lumayan besar semua. Namun dengan banyaknya proyek-proyek, mega proyek yang ini, kita juga harus memastikan bahwa keselamatan tetap menjadi nomor satu pada proyek-proyek besar ini. Namun bagaimana walaupun kita sebagai pekerja di proyek, ingin pastinya proyek kita berjalan dengan lancar, tidak adanya masalah. Namun sayangnya fenomena yang terjadi di lapangan adalah banyak sekali kita temukan fenomenanya banyak orang yang terjadi kecelakaan di proyek-proyek ini. Dan penyebab pertama dari kecelakaan yang berada di proyek ini adalah pekerja yang terjatuh dari ketinggian. Seperti yang kita lihat sini ya. Ada yang jatuh dari pekerjaan LRT di sini, ada yang meninggal dari pembangunan suatu apartemen. Itu adalah hal yang sangat disayangkan. Kira-kira semua ini bisa tahu nggak sih kalau komposisi dari semua kecelakaan yang terjadi di suatu proyek, nomor satunya itu adalah jatuh dari ketinggian, di mana mengambil 40% porsi dari kecelakaan yang berada di proyek. Jadi ini adalah menjadi hal penting karena ini menjadi yang paling krusial, titik krusialnya berada di jatuhan. Pada tahun 2017, OSA pernah mengadakan survei di mana dalam 1 tahun itu ada kurang lebih 500 kejadian yang terjadi, 500 kecelakaan, baik itu major atau minor. Dan dari 5.000 kasus yang terjadi ini, 1.000 diantaranya itu adalah berasal dari pekerjaan konstruksi, di mana berarti kita menyumbang 1 dari 5 kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan di bidang konstruksi. Dan dari semua bidang konstruksi ini, yang akhirnya fatal, ada namanya fatal 4 yang mengakibatkan 60% kematian yang berada di faktor konstruksi. Dimana kalau jika kita berhasil mengantisipasi dari fatal 4 ini, kita bisa menyelamatkan kurang lebih 600 pekerja pada setiap tahunnya. Fatal 4 itu apa sih? Fatal 4 itu adalah 4 hal yang paling mematikan yang bisa berada di pekerjaan konstruksi. Pertama, Pak Suharji itu sih ya? menyumbang lebih dari 60% itu adalah jatuh. Lalu, yang kedua, berada kita kejatuhan barang, yang ketiga kesetrum, yang terakhir kita kejepit. Nomor 1 ini menyumbang paling besar adalah jatuh 65%, dan itu adalah menjadi fokus pembahasan saya. Karena kita lihat lagi nilainya sangat besar. Next. Kalian semua tahu kalau ternyata penyebab pekerja bisa jatuh itu 80%-nya hanyalah hal-hal yang sebenarnya kita bisa jaga, kita bisa mencegahnya. Di mana 20%-nya itu kita tidak bisa cegah. Jadi sebenarnya bisa dibilang kecelakaan ini walaupun angkanya besar, sebenarnya kita pun sebagai individu bisa sebenarnya menjaga diri kita sendiri untuk mencegah tidak jatuh. Karena 80% dari kejatuhan ini adalah kesalahan pribadi. Seperti beberapa contohnya kita bisa melihat dari sini, bisa kita yang lalai menggunakan APD, bisa juga kita tidak Duduknya bebas ya? yes. Seperti itunya. Besar tamu dan tamu kehormatan. Profesor Dr. Insinyur Agus Wono, MSc Menkom, Profesor Dr. Insinyur Eko Sudiono. Apa yang terjadi jika kita terjatuh dalam proyek? Efeknya sangat beragam, mulai dari yang paling bawah, yang paling minor, hingga yang paling tingginya adalah kematian. Yang paling ini semua tergantung dari apa? Semua tergantung dari beberapa faktor. Satu faktor yang pertama adalah tinggi kita jatuh,
Dan juga jatuhnya kemana? Kalau kita jatuh ke beton, sama jatuh ke semen, sama jatuh ke permukaan yang empuk, pasti akan berbeda ya. Faktor apa? Beberapa tingkat sakitannya. Yang pertama paling gampang itu bisa luka-luka ringan, lalu mulai naik lagi kita bisa patah tulang, naik lagi kita bisa mengalami cedera berat, dan terakhir paling atas adalah kematian. Lalu bagaimana sih semua ini? Kita sebagai insinyur, gimana kita bisa mencegah preventif apa yang kita bisa lakukan dalam mengantisipasi kejatuhan pada proyek ini? Yang pertama kita bisa lakukan adalah menghilangkan kemungkinan kita bisa terjatuh, menghilangkan kemungkinan kita bisa terjatuh. Contohnya saya pengen mengganti lampu ini. Apakah kita sebagai insinyur harus naik ke atas, ataukah kita bisa mencari cara lain? Seperti itu. Yang kedua, kita bisa menggunakan pagar. Yang ketiga, kita bisa menggunakan body harness. Seperti itulah kira-kira bagaimana cara preventif skenario dan juga mitigatif skenario jika orang terjatuh dari ketinggian. Kira-kira itu saja kata-kata dari saya. Mungkin sebagai penutup, saya bisa ada sedikit kutipan. Kalau safety is not the matter of luck, but is the matter of choice. Kalau kita ingin selamat, itu adalah pilihan dan bukan hanya untung-untungan saja. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Igusti Ngurah Bagus Wirajaya atas paparannya terkait keselamatan kerja pada ketinggiannya. Oke. Mungkin selanjutnya kita ada speaker terakhir nih, dan di sini mungkin biar semangat kita semua, kita bakal ada kayak games kecil-kecilan dulu nggak sih? Mau ngapain nih? Saya kita ngomong selamat pagi, jawabnya semangat pagi ya. Boleh, ayo. Kita bareng-bareng lah ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung undang aja. Mungkin boleh, Rena? Profesionalisme dalam quality project konstruksi. Kepada Kak Raka Setiawan dipersilahkan. Jadi boleh tepuk tangannya teman-teman buat Kak Raka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Raka Setiawan. Saya dari bidang kejuruan teknik sipil. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang profesionalisme terhadap quality pada proyek konstruksi, khususnya konstruksi jalan. Apa sih yang melatar belakangi saya dalam memilih topik ini? Karena menurut saya dalam setiap proyek konstruksi jalan, kualitas merupakan kunci dari keberhasilan yang tidak dapat ditawar. Sikap profesionalisme juga menjadi ujung tombak untuk tercapainya kualitas yang baik. Selanjutnya, apa sih itu kualitas? Kualitas adalah kesesuaian antara hasil dengan spesifikasi yang telah ditentukan atau telah disepakati. Apa sih dampak dari kualitas yang buruk? Dampak dari kualitas yang buruk adalah kerusakan dini daripada bangunan atau konstruksi yang kita rencanakan, sehingga umurnya tidak mencapai umur rencana. Lalu yang kedua, biaya perbaikan yang tinggi. Yang ketiga, risiko kecelakaan yang meningkat. Lalu apa manfaat kualitas yang baik? Manfaat kualitas yang baik adalah memberikan rasa aman dan nyaman pada pengguna jalan, serta memberikan efisiensi jangka panjang seperti yang kita rasakan ya ketika kita melewati jalan yang kurang baik, jalan yang berlubang ataupun pecah-pecah seperti itu, maka di situ akan memberikan rasa tidak nyaman kepada kita, juga dapat merusak kendaraan yang kita gunakan serta meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Nah, selanjutnya beberapa prinsip dari beberapa prinsip dari
Lanjut next. Ini beberapa prinsip dari seorang profesionalisme yang harus dimiliki, diantaranya adalah kompetensi teknis, di mana sebagai seorang profesional kita dituntut untuk memahami setiap standar dan spesifikasi teknis, setiap spesifikasi teknis seperti SNI dan STM dari setiap metode kerja maupun material-material yang akan kita gunakan, serta seorang profesionalisme harus bisa menerapkan teknologi yang terbaru dalam setiap tahapan konstruksi. Yang kedua, etika profesi, yaitu seorang profesional harus selalu mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat umum, serta transparansi dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, manajemen efektif, seperti pengawasan lapangan secara konsisten pada setiap tahapan-tahapan konstruksi yang kita kerjakan, serta kolaborasi yang baik dengan berbagai tim proyek maupun divisi serta stakeholder yang terlibat dalam proyek tersebut. Next. Apa sih tantangan yang kita hadapi dalam menjaga kualitas suatu proyek? Yang pertama itu ada biasanya yang kita hadapi itu adalah keterbatasan dari sumber daya yang kita miliki, di mana sumber daya yang kita miliki terbatas, tapi kita dituntut untuk mendapatkan kualitas yang amat sangat baik, sehingga kita dituntut untuk bisa mencapai keseimbangan antara biaya dan kualitas. Serta yang kedua adalah tekanan waktu, di mana biasanya ketika proyek sudah di akhir-akhir itu biasanya suka mendapatkan tekanan waktu atau percepatan seperti itu, sehingga biasanya ketika proyek sedang dalam waktu tenggat, biasanya akan ada penurunan dari segi kualitas. Selanjutnya, adanya kurangnya pengawasan seperti risiko praktik, sehingga meningkatkan ketidaksesuaian maupun kecurangan daripada standar-standar yang kita sepakati. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya juga adalah faktor lingkungan, di mana cuaca yang buruk, seperti misalnya di Indonesia ini, curah hujannya tinggi, dapat mempengaruhi pekerjaan konstruksi. Next. Apa sih strategi sebagai seorang profesional untuk menjamin kualitas? Yang pertama, kita harus merancang dan melakukan perencanaan yang matang, yaitu seperti studi kelayakan dan desain sesuai standar yang telah ditetapkan maupun yang berlaku di daerah yang sedang kita kerjakan. Yang kedua, penggunaan material yang berkualitas, di mana di sini sebagai seorang profesional, pemilihan material yang sesuai spesifikasi teknis harus lebih diutamakan. Ketiga, pengawasan dan inspeksi. Di sini inspeksi berkala yang dilakukan oleh seorang profesional harus dilakukan pada setiap tahapan konstruksi maupun pada setiap material-material yang kita gunakan. Selanjutnya ada evaluasi dan dokumentasi, di mana kita merekam setiap proses sebagai bahan evaluasi, di mana nanti ketika terjadi suatu masalah di kedepannya, kita memiliki yang namanya rekam jejak daripada proyek tersebut. Next. Nah, ini ada salah satu studi kasus ya yang kita ketahui di Indonesia ini ada salah satu jalan nasional yang amat sangat sering diperbaiki, yang menurut anekdotnya hanya akan selesai ketika kiamat. Nah, salah satu penyebabnya apa sih? Yaitu penggunaan material yang tidak sesuai, di mana ketika beban konstruksi yang direncanakan tidak sesuai dengan lalu lintas yang terjadi di jalan. Solusinya adalah penggunaan material yang sesuai spesifikasi teknis, serta pengawasan yang ketat pada setiap saat tahapan-tahapan pelaksanaan, serta material yang kita gunakan, sehingga menghasilkan peningkatan kualitas serta umur jalan yang lebih panjang. Kesimpulannya, jadi kualitas dalam suatu proyek, khususnya proyek jalan, amat sangat tergantung pada sikap profesionalisme dari orang-orang yang terlibat di proyek tersebut.
serta dengan kompetensi dan etika, serta manajemen yang baik dapat memastikan proyek memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tepuk tangannya lagi buat Karakastiawan. Oke. Mungkin kita mau setelah ini karena tadi kita sudah melihat dan mendengarkan. Benar, udah banyak banget gini kita dapat insight dan materi-materi dari para speaker kita. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi kedua nanti, gimana kalau kita misalnya open question and answer session dulu nih? Betul. Jadi di sesi satu ini buat partisipan yang memiliki pertanyaan terkait dengan 5 topik yang tadi udah dibawa ini sama speaker-speaker keren kita, mungkin boleh banget langsung ditanyain. Dan mungkin yang berada di online, yang berada di Zoom meeting bisa mengetikkan kata tanyanya ya di kolom chat. Benar. Boleh tulis, boleh ketik tanya atau angka 1 pada kolom komen atau kolom chat di Zoom untuk bertanya kepada speaker kita. Mungkin kita akan menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin apabila ada yang ingin bertanya juga bisa langsung ketikin aja di kolom chatnya. Oke, mungkin sambil menunggu kita mau nge-briefing ulang lagi kali ya Kak. Benar. Kayak kita Apa sih? recap nih. Iya, tadi udah ngomongin apa aja sih gitu ya. Iya, tadi itu udah ada dari pemaparan dari teknik sipil dari Kak. Betul. Dan Gerdi tadi kita banyak banget lihat yang tentang markah-markah jalan. Iya, markah jalan. Iya, mungkin pas pembagiannya Kak Trias Fauren tentang agile leadership pada project itu kayak penting banget untuk seorang individu punya kayak jiwa leadership untuk memulai dari project itu sendiri. Seperti organisasi ya, Lea. Iya, tadi kita selanjutnya ada yang dari teknik arsitektur nih, dari Kak Stefanus Yaya Bintang. Tadi membawakan tim leader meningkatkan efisiensi infrastruktur. Dan itu benar banget nggak sih, tim leader? Iya benar, kayak sebuah efisiensi dari infrastrukturnya sendiri kan harus ada apa ya, punya jiwa leader atau pemimpin dalam membangun hal itu gitu. Betul kan ya Kak Stefanus? Betul. Betul, oke. Mungkin untuk tadi pembahasan atau topik dari Kak Bagas itu aspek keselamatan kerja di ketinggian. Wah iya, ini pasti sering banget nih orang-orang sipil yang kayak kerja di konstruksi, terus ada dalam wilayah-wilayah yang sedikit tinggi dan mungkin bahaya. Jadi penting sekali kan tiga dalam wilayah-wilayah tertentu gitu. Selanjutnya dari Kak Kastiawan, profesionalisme dalam quality project construction. Iya, dimana kayak untuk dalam lagi-lagi teknik sipil pada konstruksi sendiri itu penting banget untuk mengutamakan quality dari proyeknya tersebut. Benar sih. Karena kita udah nge-recap, mungkin dari partisipan apakah sudah ada yang bertanya? Sudah ada, oke. Oke, mungkin ini ada pertanyaan pertama nih, tapi anonimus, mungkin kita langsung baca yang pertanyaan. Oh iya benar. Oke, pertanyaannya adalah, apakah profesionalisme keinsinyoran hanya dapat diterapkan pada satu bidang tertentu atau ada penerapan yang umum? Wah, menarik. Menarik banget untuk pertanyaan. Kita langsung panggil speaker Jenny ya. Jawab ya. Oke, dipersilakan kepada speaker untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya tadi apa? Yang membahas profesionalisme siapa tadi? Raka. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari anonimus ya, yang pertanyaan tentang apakah profesionalisme keinsinyoran hanya dapat diterapkan pada satu bidang tertentu atau ada penerapan yang umum. Sikap profesionalisme ini menurut saya bisa diterapkan pada berbagai bidang ya, selain
hanya selain pada keinsinyuran, sikap profesionalisme ini harus ditemukan ketika kita di dunia kerja, di mana kita harus bisa bersikap profesionalisme serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah kita kerjakan. Jadi sikap profesionalisme ini tidak hanya berlaku pada bidang keinsinyuran, tapi bisa diterapkan pada bidang-bidang lainnya maupun pada kehidupan kita sehari-harinya. Terima kasih. Mungkin sudah pertanyaan berikutnya. Bagaimana agar jalan awet? Mungkin dari Mas Jalan, silakan Mas Gerdi. Baik, menjawab respon dari pertanyaan tentang bagaimana jalan itu bisa awet, itu banyak prosesnya gitu ya, karena proses di sini ada dari segi quality, ada dari segi perencanaan, ada dari segi material, atau dari pelaksanaan. Yang paling banyak itu yang